Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Entah apa yang ada di benak Sydney saat dia melakukan perbuatan yang mengerikan terhadap ibu tercintanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Brenda Powell adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Dia lahir pada tanggal 19 Maret 1969 di Salem, Ohio, Amerika Serikat. Dia lulus dari Universitas Akron dengan gelar dokter spesialis. Dia kemudian bekerja di Rumah Sakit Anak Akron selama 28 tahun, di mana dia bekerja sebagai seorang spesialis dokter anak di Pusat Kanker Anak dan Kelainan Darah. Dia juga mendirikan program onkologi untuk remaja. Brenda digambarkan sebagai seorang yang berbakti kepada teman, keluarga, dan juga pasiennya. Dia bertemu dengan suaminya Steve pada tahun 1995 dan mereka berdua menikah 1 tahun kemudian pada tanggal 9 November 1996. Steve dan Brenda memiliki 2 orang anak. Anak pertama mereka seorang putri yang diberi nama Sydney dan anak kedua seorang putra yang diberi nama Andrew. Sydney digambarkan sebagai sosok remaja yang ekstrovert sekaligus introvert. Dia pemalu dan pendiam ketika bertemu dengan orang yang baru. Namun ketika sudah dekat dengan seseorang, dia akan menunjukkan kepribadian yang ceria dan juga menyenangkan. Sydney bersekolah di Sekolah Menengah Saint Vincent Saint Mary. Dia adalah siswa teladan yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Dia juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti bermain sepak bola dan juga lacrosse. Karena sebentar lagi akan lulus SMA, Sydney dan orang tuanya mulai memikirkan di mana Sydney akan melanjutkan kuliah. Mereka pun melakukan tur di beberapa kampus di negara bagian sekitar untuk melihat perguruan tinggi mana yang paling cocok untuk Sydney. Setelah melihat-lihat, Sydney memutuskan bahwa dia ingin untuk mendaftar ke Mount Union yang terletak di Ohio. Kampus ini hanya berjarak sekitar 45 menit berkendara dari kota Akron. Sydney menyukai kenyataan bahwa Mount Union adalah sekolah yang relatif lebih kecil dan dekat dengan rumahnya. Dan karena dia mendapatkan beasiswa di sana, pihak kampus juga memberikan potongan biaya sekolah. Sydney menyukai kenyataan bahwa dengan jarak 45 menit itu, sepertinya dia sudah cukup jauh dari keluarganya, di mana dia bisa memiliki kehidupannya sendiri. Tetapi dia juga merasa aman mengetahui bahwa keluarganya cukup dekat, sehingga jika dia merasa rindu rumah, keluarganya hanya berjarak berkendara singkat. Penting bagi Sydney untuk tetap dekat dengan orang tuanya karena dia dan keluarganya sangat luar biasa dekat, terutama dengan ibunya. Semua orang yang mengenal Brenda dan Sydney mengatakan bahwa mereka adalah teman baik. Mereka selalu saling mengirim pesan, saling mengirim gambar atau sekedar lelucon lucu. Semua orang di keluarga juga ikut senang dengan pilihan Sydney dan mendukung setiap langkahnya. Sydney tinggal di asrama kampus bersama dengan sahabatnya dari SMA yang bernama Lauren. Lauren dan Sydney sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sydney sangat bersemangat untuk menerima semua yang ditawarkan oleh pihak kampus. Dia juga sangat bersemangat untuk bergabung dengan perkumpulan mahasiswa untuk mendapatkan teman yang baru. Sydney tetap berhubungan dengan orang tuanya dan memberitahu mereka tentang semua aktivitas menyenangkan yang dia ikuti. Meskipun Sydney hanya berjarak 45 menit dari rumah, dia jarang pulang ke rumah. Dia hanya pulang sekali saat liburan musim gugur, musim dingin, dan juga Thanksgiving. Setelah selesai berlibur, Sydney kembali ke sekolah pada bulan Januari 2020. Di universitas itu, mereka memiliki fasilitas portal siswa dan orang tua, di mana orang tua dapat melihat nilai-nilai anak mereka atau melihat tagihan dan membayar uang sekolah. Tetapi bagian ini hanya bisa diakses jika siswa memberikan izin kepada orang tuanya. Sydney adalah siswa yang pintar saat SMA. Dia termasuk dalam daftar kehormatan.
sehingga orang tuanya tidak pernah merasa khawatir tentang nilainya. Namun di awal tahun 2020 itu, ayah Sydney mencoba berkali-kali untuk mendapatkan akses ke portal ini untuk melihat tagihan uang sekolah. Tetapi dia selalu gagal dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Steve menghubungi Sydney dan memberitahunya apa yang sedang terjadi dan bertanya apakah dia tahu mengapa portal tidak mengizinkannya masuk. Sydney menjawab kalau ini hanyalah kesalahan teknis saja dan dia akan bertanya kepada pihak sekolah tentang apa yang terjadi. Namun setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada yang berubah, Steve pun mulai merasa khawatir. Dia memutuskan bahwa dia akan mengambil tindakan sendiri dan dia akan menghubungi pihak kampus secara langsung. Pada tanggal 3 Maret 2020, Steve menelpon sekolah dan meminta mereka untuk akses ke portal Sydney. Tetapi Steve malah mendapatkan informasi yang tidak dia duga. Pihak kampus memberitahunya bahwa Sydney sebenarnya status mahasiswanya ditangguhkan secara akademis pada bulan Desember 2019. Setelah dia gagal dalam 3 dari 4 kelasnya di semester musim gugur. Tentu saja ayah Sydney sangat terkejut mendengar hal itu dan dia pikir pasti ada kesalahan yang terjadi. Karena setahu dia, putrinya masih terus berkuliah. Sebenarnya, Sydney memiliki kesempatan untuk mengambil kembali mata kuliah yang sebelumnya gagal. Siswa biasanya menerima surat untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah secara akademis ditangguhkan dan siswa seharusnya menandatangani surat itu dan mengirimkannya kembali. Namun Sydney tidak menandatangani surat itu dan dia bertindak seolah-olah dia tidak diskors. Sydney terus menghadiri kelas, menghadiri pertemuan perkumpulan mahasiswa serta terus tinggal di asrama kampus. Sydney telah diberitahu beberapa kali oleh administrasi dan pejabat sekolah bahwa dia harus keluar dari asramanya. Menanyakan mengapa dia terus pergi ke kelas dan pertemuan perkumpulan mahasiswa. Pada awalnya sekolah ingin membantu, menanyakan kepada Sydney apakah dia memerlukan bantuan untuk membicarakan hal ini dengan orang tuanya. Namun Sydney bersikeras bahwa dia telah memberitahu orang tuanya kalau dia telah diskors secara akademis. Dan tentu saja ini adalah sebuah kebohongan. Baru pada tanggal 24 Februari, Sydney keluar dari asrama kampus dan kemudian menginap di sebuah hotel hingga tanggal 3 Maret 2020. Yaitu hari di mana ayahnya menelpon ke pihak kampus dan mengetahui kalau putrinya telah diskors dari sekolah. Di saat yang bersamaan, ayah Steve mendapatkan pemberitahuan dari aplikasi Live 360, aplikasi yang bisa memberitahu ketika seseorang ada di rumah. Dan dia melihat kalau Sydney ada di rumah saat itu, yang dia pikir kalau ini hal yang tidak biasa karena biasanya Sydney ada di sekolah. Ayah Sydney segera pulang ke rumah dan dia tiba di sana di pukul 11:30 siang. Dia langsung meminta penjelasan dari putrinya. Sydney pun menceritakan kalau dia merasa tertinggal dari teman-temannya. Teman-temannya sudah tahu tentang apa yang mereka ingin lakukan sedangkan dirinya tidak. Ayah Sydney menenangkan putrinya mengatakan kalau semua akan baik-baik saja dan dia akan membantu Sydney untuk mengatasi masalahnya. Dia merasa kalau istrinya mungkin bisa banyak membantu mengatasi masalah ini sehingga dia menelponnya dan memberitahu situasi yang terjadi. Ayah Sydney lalu memberitahu putrinya kalau ibunya akan segera pulang dan berbicara dengannya, sedangkan dia akan kembali lagi ke tempat kerjanya. Begitu Brenda sampai di rumah, dia menelpon suaminya untuk memberitahu bahwa dia sudah ada di depan rumah dan dia akan masuk untuk berbicara dengan Sydney. Panggilan telepon itu terjadi di sekitar pukul 12:15 di siang hari. Pada pukul 12:36, Brenda mengirimkan pesan teks pada suaminya, memberitahu bahwa dia sedang mengurus dengan pihak kampus dan akan menelponnya kembali. Pada pukul 12:37, Steve membalas pesan istrinya, memintanya untuk memeriksa ulang beasiswa dari Sydney. Pada pukul 12:41 di siang hari, Steve mengirimkan pesan teks pada istrinya menanyakan apa yang dia bicarakan dengan Sydney. Namun Steve tidak pernah mendapatkan respon dari istrinya. Malahan Steve menerima panggilan telepon pada pukul 12:51 dari temannya. Teman Steve ini adalah seorang penyelidik dan dia menelpon Steve untuk memeriksa apakah keadaan baik-baik saja. Karena dia mendengar melalui radio bahwa polisi sedang dikirimkan ke rumahnya Steve.
Pada saat Brenda menelpon dengan pihak kampus, orang yang menerima telepon itu mendengar suara teriakan dan bunyi gedebuk yang keras, yang dia yakini terdengar seperti sebuah serangan. Pihak sekolah mencoba untuk berbicara dengan Brenda di telepon, memanggil namanya dan mengatakan halo, apakah ada orang di sana, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Dan tiba-tiba segalanya menjadi sunyi, keributan berhenti, dan terdengar suara lagi di telepon. Suara itu menyebut dirinya Brenda dan menyatakan permintaan maafnya atas keributan yang terjadi. Tetapi pihak sekolah yang mendengar mengetahui kalau itu bukanlah suara Brenda, melainkan suara Sydney yang sedang menyamar. Pihak sekolah mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak percaya bahwa ini adalah suara Brenda. Dan sebelum mereka dapat mengatakan apapun, Sydney menutup telepon itu. Pada saat itu pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan Departemen Kepolisian Akron dan mengirimkan mereka ke rumahnya Brenda. Steve yang mendapat panggilan telepon dari temannya menelpon Brenda dan Sydney beberapa kali, namun dia hanya mendapatkan jawaban dari putrinya. Ketika Sydney menjawab telepon, dia mulai menangis histeris dan memberitahu ayahnya bahwa telah terjadi pembobolan di rumah. Ketika polisi tiba di rumah, mereka berjalan ke bagian belakang rumah dan mereka melihat jendela pecah dan ada darah di mana-mana. Ketika berjalan ke dalam rumah, mereka melihat Sydney berlumuran darah di tangannya dan dia berteriak histeris. Sambil menangis dia mengklaim bahwa seseorang telah masuk ke dalam rumah ketika dia dan ibunya sedang mengobrol. Ibunya menyuruhnya meninggalkan rumah untuk mendapatkan bantuan. Sydney mengatakan dia mengikuti instruksi tersebut meninggalkan rumah, namun dia kemudian kembali dan menemukan ibunya telah ditikam. Brenda dilarikan ke rumah sakit di mana sayangnya dia meninggal karena luka-lukanya pada hari itu juga. Pemeriksa medis menyimpulkan bahwa Brenda meninggal karena 23 luka tusukan serta beberapa pukulan di bagian belakang kepalanya. Penyelidik yang memeriksa rumah melihat rumah dalam keadaan berantakan total. Jendela rumah pecah, noda darah di seluruh rumah dan perabotan dalam keadaan terbalik. Memang terlihat seperti ada seseorang yang menerobos masuk dan menghamburkan isi rumah. Namun mereka tidak mengerti mengapa ada darah di tangannya Sydney. Sydney mengatakan kalau itu karena dia menyentuh tubuh ibunya. Namun setelah diperhatikan memang ada luka gores di tangannya. Dan penyelidik semakin merasa aneh saat mengetahui bahwa jendela di dalam rumah sebenarnya dipecahkan dari arah dalam. Penyelidik memang dari awal tidak mempercayai ceritanya Sydney. Tidak hanya tidak ada bukti fisik adanya penyusup, namun menurut mereka sungguh tidak masuk akal Sydney tidak berlari ke rumah tetangganya atau mencoba menelpon 911. Ada banyak bagian yang hilang dalam cerita yang dibuat oleh Sydney dan polisi mulai menyadari dengan cepat bahwa cerita penyusup ini hanyalah fiktif. Hal ini terkonfirmasi dan diperkuat ketika berbicara dengan pihak kampus yang sedang menelpon Brenda pada saat itu. Mereka menjelaskan kepada polisi semua yang terjadi dalam panggilan telepon itu, termasuk Sydney yang menjawab telepon dan menyamar sebagai ibunya. Penyelidik menyimpulkan kalau terjadi perkelahian antara Sydney dan Brenda yang mengakibatkan penyerangan. Polisi memeriksa isi ponsel Sydney dan mereka dapat melihat pesan lainnya bahwa Sydney jelas-jelas berbohong kepada orang tuanya dan ibunya tentang statusnya di sekolah. Brenda rupanya telah memiliki beberapa kekhawatiran dan kecurigaan tentang status Sydney di sekolah. Dia mengirimkan pesan teks ke Sydney pada tanggal 25 Februari dengan menyatakan kalau dia merasa Sydney telah menipunya. Dan juga mengingatkan putrinya agar terus menjaga nilainya agar beasiswanya tidak hilang. Pada tanggal 6 April, Sydney secara resmi ditangkap karena pembunuhan dan penyerangan yang kejam dan juga merusak bukti. Dia kemudian dibebaskan pada tanggal 17 April 2020 dengan membayar jaminan. Dia tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu. Sydney tetap mengaku tidak bersalah dalam persidangan dan keadaan menjadi rumit karena ayah Sydney dan juga orang tua Brenda mengatakan bahwa mereka tidak ingin Sydney didakwa atas hal ini. Persidangan Sydney dimulai pada tanggal 7 September 2023. Penuntut mencoba untuk berargumentasi bahwa Sydney melakukan pembunuhan yang penuh perhitungan dan penuh dendam terhadap ibunya sendiri.
Mereka yakin dia menyerang Brenda setelah ibunya mengetahui kebenaran tentang status akademi putrinya. Mereka yakin bahwa ini adalah tindakan sadar dari Sydney dan dia tidak berada dalam keadaan psikosis ketika hal itu terjadi. Sedangkan pembela tidak menyangkal bahwa Sydney telah membunuh Brenda, namun mereka mengatakan bahwa dia melakukannya di tengah-tengah gangguan psikotik. Mereka mengklaim bahwa sejak pembunuhan itu, Sydney telah didiagnosis dengan skizofrenia, namun telah menerima perawatan dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Mereka mengklaim bahwa Sydney terlihat histeris ketika polisi pertama kali tiba di tempat kejadian yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan tidak stabil. Pihak pembela membawa seorang psikolog yang bersaksi mengatakan bahwa selama 3 bulan menjelang pembunuhan, Sydney kehilangan kendali atas kenyataan yang ada. Dia berbohong kepada orang tuanya dan menciptakan pemahaman yang salah lagi tentang kenyataan dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang pelajar, padahal sebenarnya dia terus-menerus berbohong pada dirinya sendiri. Dan dalam melakukan hal tersebut, dia kehilangan kesadaran mengenai apa yang nyata dan apa yang tidak. Psikolog ini menyatakan bahwa karena kurangnya motif dan dengan spontanitas dan kebrutalan serangan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Sydney dalam keadaan yang tidak stabil. Ayah Sydney maju bersaksi untuk putrinya dan dia menyatakan bahwa sebelum pembunuhan itu, Sydney tidak diketahui menderita skizofrenia. Namun dia menyebut putrinya bukanlah seseorang yang dikenal suka melakukan kekerasan. Teman sekamar Sydney bersaksi dengan mengatakan bahwa Sydney adalah orang yang karismatik dan ceria dan bahwa dia tidak melihat adanya perubahan perilaku darinya. Dia juga mengklaim bahwa Sydney bahkan tidak pernah memberitahunya tentang masalahnya yang terjadi. Penyelidik mencoba untuk menyimpulkan apa yang terjadi. Dia mengatakan saat Brenda mengkonfrontasi, pertengkaran pun pecah di antara ibu dan anak itu. Pertengkaran verbal dengan segera menjadi pertengkaran fisik. Dan saat itulah Sydney pergi mengambil wajan dan memukulkan ke kepala ibunya. Namun saat itu ibunya masih hidup dan Sydney pergi untuk mengambil pisau stik dan mulai menikam tubuh ibunya. Selama persidangan, Sydney terlihat duduk di ruang sidang sambil terisak-isak mendengarkan semua orang bersaksi. Dia sangat emosional sepanjang persidangan. Seluruh argumen dalam kasus ini adalah apakah Sydney layak untuk diadili atau tidak. Namun pada akhirnya di tanggal 28 September 2023, juri menyatakan kalau Sydney bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 15 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!